Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' hamalatil qur'anil azim wa jami' qurra'il mukhlisin wa jami' mufassirin wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 192. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau, man adapun orang-orang, tudkhila gitu sebenarnya. Tudkhila yang kau masukkan siapa man annaro kepada neraka, lil khuludi untuk selama-lamanya fiha di dalam neraka, faqad akhzaita maka benar-benar menghinakan siapa engkau hu kepada orang tersebut. Ai ahannatahu artinya menghinakan siapa engkau hu kepada orang tersebut. Jadi siapapun makhluknya, laki-laki, perempuan, itu nanti kalau kok sempat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, maka benar-benar dia adalah orang-orang yang terhina. Itu begitu. Tapi jangan pula kita yang menjadi seolah-olah kita panitia neraka. Wah, kau tuh neraka, kau tuh neraka. Jangan begitu. Kita belum tentu kok. Siapa yang berani menjamin diri kita bahwa kita tuh masuk ke surga, tidak dimasukkan Allah ke neraka. Jadi jangan kita kesok-sokan, kita tuh sok-sok panitia neraka. Ya, setiap senang nuding orang bahwa orang itu masuk neraka. Jangan pernah begitu. Wong kita sama-sama nggak jelas, gitu ya. Terus besok di akhirat tuh begini. Jadi di akhirat itu nanti yang pertama Allah bagi dua golongan, yaitu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mukmin. Lah yang kafir itu ya sudah nggak perlu lagi Allah hisap-hisap langsung plung neraka gitu. Nah gitu ya. Lah yang nggak jelas itu. Yo kadang yo ngaji, kadang yo maksiat, kadang yo sholat, kadang yo tidak. Lah yang begitu-begitu itu nanti baru yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk ke golongan orang yang mukmin atau Islam. Lah di Islam itu nanti yo ada yang tanpa hisap masuk ke surga langsung. Contohnya para nabi, para wali dan kekasih-kekasih Allah lainnya. Yo nanti ada yang proses dulu. Nah, atau andaikan kau dapat syafaat harusnya itu masuk neraka, tapi kalau dapat syafaat tidak jadi masuk neraka langsung ke surga juga. Nah itu ya ada nanti itu ibaratnya itu yang mukmin loh, tapi ya yang Islam loh ya, yang mau tidak mau tuh ke neraka dulu. Nah itu yang mau nggak mau ke neraka dulu itulah yang dimaksud di sini. Baik itu orang yang kafir yang selama-lamanya, tapi kalau orang mukmin nanti nggak selama-lamanya, pasti nanti ada diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Nah, itu begitu. Nah, siapapun itu, baik orang yang kafir ya kan, yang selama khuludi fiha ini,
ataupun nanti yang dimasukkan tapi dinaikkan lagi ke surganya Allah, itulah yang di sini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semaksiat apapun, kalau kok dia itu Islam, ya, maka tetap nanti akan sama Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti berapa tahunnya itu dikira-kira dewek. Kita hisab diri kita sendiri-sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitung dewek. Sholatnya berapa kali, cukup poda, ngajinya cukup poda, terus sholatnya tuh secara berilmu poda. Dihitung-hitung dewek, dipikir-pikir dewek. Dan nanti diperbaiki dewek. Nah, itu nanti insya Allah sudah tidak begitu dihisab oleh Allah besok di akhirat. Nah, itu begitu. Karena sudah dihitung-hitung sendiri, sudah ngitung menghisab dirinya sendiri. Ini jangan terbalik loh, perintahnya itu hasibu anfusakum loh. Kita hitung diri kita sendiri, jangan ngitung orang. Nanti Ustadz Firman ngitung ngisap Pak Janis, Pak Ismadi ngisap Mas Kemi ngomong. Ya enggak begitu, ngisap diri kita sendiri, ngitung amal kita sendiri, pantas enggak? Nah itu. Ya kalau andai kan kok enggak pantas, kira-kira ya Allah, saya ini banyak maksiatnya, banyak enggak sujudnya kepadamu. Ya kalau malam itu mohon sama Allah, nah gitu, sujud, menangislah sama Allah. Kalau malam, kalau pas begini sama-sama orang banyak, ya ditunjukkan bahagianya, fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Jangan kalau di depan orang cacak khusuk nangis, kalau pas dewean malah tertawa. Nah itu terbalik ya. Wa ma lidzalimina, dan tidak akan ada lidzalimina bagi orang-orang yang zalim. Yang dimaksud di ayat ini al kafirina, orang-orang yang kafir, fihi, di dalam neraka, ayat udzohiru, meletakkan lafadz dohir ad-dolimina itu ya, mau mudmari di tempatnya domir, isim domir. Tadi kan ahzaita, jadi ini fakot lidolimina lah gitu ya, gitu. Is'aron sebagai isyarat bitakhsisil hizyi, dengan khususnya menghinakannya Allah bihim kepada mereka orang-orang kafir. Pokoknya enggak eneng eleke, enggak eneng apike. Kalau kok orang itu tidak beriman kepada Allah, wis gak eneng apike blas ketiplas. Blas ketiplas sama sekali maksudnya. Tapi Pak, orang kafir itu di dunia juga berbuat baik. Berbuat baiknya itu tidak dihitung. Itu sudah sering diterangkan dulu kemarin ya. Ibarat orang kafir dengan orang Islam beramal, itu ibarat orang tuh masuk ke sekolahan atau masuk ke perguruan tinggi, daftar dengan tidak. Kalau yang Islam berarti dia daftar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu dia daftar. Walaupun nilainya jelek, tapi diakui bahwa dia adalah anggota dari sekolahan tersebut. Nah, kalau yang tidak daftar, sepinter apapun, ya nanti tidak dianggap, walaupun seprestasi apapun, tetap tidak dianggap oleh kampus atau sekolahan tersebut. Demikian juga lah halnya, kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sejelek apapun orang yang sudah daftar atau masuk Islam tadi, walaupun ini tadi ada yang dimasukkan ke neraka, tapi tetap anggotanya, tetap diakui bahwa dia adalah anggota sekolah atau universitas tersebut karena daftar. Lah itu gambarannya tuh begitu ya. Min angsorin wa malidolimina, dan adalah bagi orang-orang yang dolim, yaitu orang-orang kafir tadi. Min di sini adalah lafadz ziyadah, angsorin yaitu orang-orang yang menolong. Jadi bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, ya besok di akhirat satu pun tidak akan ada yang bisa menolong.
Maksudnya tidak ada yang bisa menolong itu bagaimana yamna'unahum, artinya tidak ada yang bisa mencegah hum kepada mereka, tidak bisa mencegah min adzabillahi ta'ala, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Beda kalau Islam, kalau dia sudah daftar, walaupun toh pas akad nikah, ya kan? Akad nikah dituntun sama Pak Waket tuh, asyhadu alla ilaha illallah, saduklah, terserah lah, penting nanti kan ada terjemahnya, ya kan? Jadi ada terjemahnya itu betul, saya bersaksi, walaupun seduklah tadi, kan? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami itu sami'na, mendengar siapa kami, munadian, kepada orang-orang yang memanggil, yunadi, yang memanggil, siapa munadi tadi, ayad'u, artinya mengajak siapa orang-orang tadi, annasa, kepada manusia, lil imani, kepada iman. Jadi kita berusaha untuk mengikuti atau mendengarkan orang-orang yang mengajak beriman, mengajak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di ayat ini ilaihi, artinya kepada iman, bahwa adapun yang dimaksud di ayat ini itu Muhammadun, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awil Qur'ani, atau Al-Qur'an. Nah, terus di dalam tafsir sawinya awarasatuhu, atau para pewarisnya Nabi, yaitu para ulama-ulama kita yang mengajak kita, mengajari kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk semakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun itu, kalau kok kita mendengarkan orang-orang yang memanggil kita, ya tentu ibarat masternya yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa warisuhu, dan pewarisnya ail ulama, artinya para ulama, awil Qur'anu, atau Al-Qur'an. Contoh lah kita ngaji malam ini untuk supaya kita tahu, oh gitu toh artinya Al-Qur'an itu, oh begitu toh tafsirnya atau maksudnya menurut Syekh Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kan gitu seidak-idaknya, ya. Nah, jadi kita mengakui kepada Allah bahwa kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mau mendengarkan panggilan-panggilan dari masternya yaitu Nabi, pewarisnya yaitu para ulama, juga mendengarkan panggilannya Al-Qur'an. Nah, itu makanya bolak-balik saya sampaikan, usahakan kita yang ngaji-ngaji di sana-sana itu, usahakan minimal 40 hari sekali kita sambangi Quran kita, hadir di malam Senin gitu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu, jika aibian, jadi supaya beriman siapa kami, beriman siapa kalian semua, birabbikum, dengan Tuhan kalian semua. Karena dipanggil-panggil oleh masternya yaitu Nabi, pewarisnya para ulama, dan juga Al-Quran tadi. Setelah mendengar itu, fa'amanna, maka lalu beriman siapa kami, bihi, dengan munadi tadi, atau yang memanggil-manggil dari mulai baginda Nabi, pewarisnya yaitu para ulama, guru-guru kita, dan juga Al-Quran tadi. Rabbana, maka setelah itu kita mau mendengarkan, mau mengikuti dari itu, maka lalu kita berdoa lagi setelah supaya kita itu mau mengikuti yang memanggil-manggil kepada iman kepada Allah. Kita berdoa lagi, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir, maka semoga mengampuni siapa Engkau lana, kepada kami, mengampuni dzunubana, kepada dosa-dosa kami. Jadi jangan pernah kita kok merasa tidak berdosa, kita merasa sok suci, sudah bener dewi. Ingat kita pas ngaji Nashaikhul Ibad, orang kok merasa tidak punya dosa, maka dialah sebesar-besarnya orang yang berdosa.
Orang kok merasa dia paling baik, maka dialah seburuk-buruk orang. Nah, orang kok merasa dia itu rendah diri, maka dia lebih baik daripada orang lain, maka dialah paling buruk-buruknya manusia. Itu seperti itu. Ingat kita ngaji Nasihatul Ibad ya. Itu. Selain kita meminta ampun kepada Allah wa kafir, dan semoga mengampuni atau menutup aibatu, artinya menutup siapa engkau anna dari kami, sayyiatina kepada kesalahan-kesalahan kami. Fala tudhirha, maka ya Allah jangan sampai engkau buka atau umumkan kesalahan kami bil iqabi dengan engkau siksa alaiha atas kesalahan kami. Itu. Nah, makanya dalam tafsir Sawi itu diterangkan bahwasanya kita sudah berdoa minta sama Allah aib kita ditutup, ya kan, supaya kita tuh jadi orang itu kok nampak baik itu karena aib orang itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibuka ya alah buh, jeleknya minta ampun orang itu, ya kan itu. Wa tawaffana, dan semoga mematikan siapa engkau nah kepada kami, aikbit artinya mencabutlah siapa engkau ya Allah arwahana kepada roh-roh kami, ma'a beserta fi jumlatil abrori bersama golongan orang-orang yang baik. Jadi berdoa terus. Nah, ya karena ketika sakaratul maut, disitulah terakhir ibaratnya perjuangan terbesar kita untuk mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kalau roh kita dicabut oleh Allah disertakan digolongkan orang-orang yang baik. Al-anbiya'u artinya al-anbiya'i golongan para nabi was-solihina dan orang-orang yang soleh. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana wahai Tuhan kami, wa atina, dan semoga memberikan siapa engkau na kepada kami, a'tona, semoga memberikan siapa engkau na kepada kami. Nah, ini namanya kalimat doa golongan tulab namanya kalau ngaji kemarin ya Mir ya. Amar, nahi, doa, terus tamani dan seterusnya, itu namanya tulab. Nah, ya, namanya kalimat doa. Artikannya ya begini tuh. Rabbana wahai Tuhan kami, wa atina semoga memberikan siapa engkau nah kepada kami, uktina. Artinya semoga memberikan siapa engkau nah kepada kami, ma kepada segala sesuatu. Wa'atta yang menjanjikan siapa engkau nah kepada kami bihi dengan ma. Ya Allah, berikan kami ya Allah ya apa yang kau janjikan lah, gitu loh artinya. Ala rusulika atas utusanmu, al-sinati rusulika artinya lisan utusan-utusanmu, wa warasuhu, dan kalau dalam tafsir Sawi wa warasu, dan juga pewarisnya utusanmu. Kenyataannya minar rahmati, dari nikmat-nikmat atau rahmat-rahmat, wal fadlu, dan juga karunia, wa su'aluhum, dan juga apa-apa yang mereka inginkan, dalika dengan demikian segala sesuatu. Wa ingkana, dan jika ada apa wa'duhu ta'ala, janjinya Allah ta'ala, itu la yukhlifu, tidak mengingkari siapa Allah, su'ala, kepada permintaan. Ayaja'alahum, supaya menjadikan siapa Allahum kepada mereka, min mustahqihi, dari golongan orang yang berhak untuk mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anahum, karena mereka lam yati konu tidak memampu istaqaqahum untuk memiliki apa yang dijanjikan Allah lahu kepada mereka. Jadi kalau kok tidak karena janji Allah, itu tidak akan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita meminta kepada Allah karena perintahnya Allah, dan Allah janji akan memberikannya.
Maka andaikan Pak Allah tidak janji begitu, maka ya kita tidak akan berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Wa takrir robbana, dan adapun bolak baliknya lafaz robbana tadi, robbana innaka mangtutil khanar, robbana innana sami'na tadi, terus robbana faghfir lana tadi. Kenapa kok begitu robbana terus? Itu mubalighatun, karena apa itu namanya, membangetkan, menyungguhkan, nah ya, fitadorui, di dalam kerendahan hati kita, supaya kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Wala tuhzina, dan jangan apa itu namanya, menghinakan, menghinakan siapa engkau ya Allah, nah kepada kami, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah itu la yukhliful mi'ad, la tukhlifu, tidak akan mengingkari siapa Allah al mi'ada, kepada janji, al wa'du artinya janji, bil ba'si, dengan dibangkitkannya, wal jazai, dan juga balasan amal. Jadi ingat ya, bahwasanya besok di hari kiamat itu, setelah yaumul hisab itu, kenapa kok ada hisab? Itu dikarenakan Allah tujuannya itu menghinakan. Nah gitu loh. Nah kalau kali-kali kok hadir ngaji, ngadep Jalalain, mbok paham ora Mas Kemi ya kan? Besok kan syutingannya keren. Wow. Daripada syutingan mek ngerokok kalau ini prodo ya kan? Kali-kali wah ngadep Jalalain ya kan, itu. Kan keren besok. Nah, kalau pas itu ulangi ya Allah, yang tadi loh, yang sama-sama ngadep Jalalain tadi loh, nah kan gitu. Nah, itu. Sekali wae. Ayo udah boleh di apa tuh, minta tuh khusus Mas Kemi besok kan. Fastajaba, maka lalu memberi ijabah atau mengabulkan siapa lahum, kepada mereka, siapa Rabbuhum, Tuhan mereka. Doa'ahum, artinya doa mereka. Anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin au unsa ba'dukum min ba'd. Nah, ini baru ucapannya Allah. Kalau tadi ucapan kita. Jadi Quran tuh begini loh. Kita jangan sampai salah paham. Contoh gini. Iya kana budu wa iya kana sa'in. Itu kan ucapannya begini. Itu kan firman Allah Pak Rozak. Kalau firman Allah, harusnya kan Allah yang bilang itu. Tapi betul itu bilangannya Allah, tapi sudah dikasih ke kita. Gitu loh. Jadi itu firman Allah, tapi sudah dikasihkan ke kita. Masa Allah nanti bilang kepada Pak Rozak, iya kana budu, wa iya kana sa'in. Allah bilang gitu ke Pak Rozak, kan lucu. Masa Pak Rozak nanti yang kepadamu saya menyembah Pak Rozak, dan kepadamu saya minta pertolongan. Masa Allah begitu? Nah itulah namanya ulumul Qur'annya tuh begitu. Jadi itu kalamullah, tapi sudah dikasih ke kita. Sama dengan ini. Ya, kalau tadi itu kalamullah dikasih ke kita, minta tadi robbana tadi. Nah kalau ini baru kalamullah nian, ya dari Allah nian untuk kita. Baru anni la udi'a amala amilim mingku. Nah, ini baru dibalas oleh Allah gitu loh. Ani sesungguhnya saya, bi ani sesungguhnya saya Allah, maksudnya itulah udiu, tidak menyia-nyiakan siapa saya amala amilin, kepada amalnya orang-orang yang beramal, minkum, di antara kalian semua, mingdakarin, baik dari golongan laki-laki, au ungsa, atau golongan perempuan, ba'dukum, di antara kalian semua, kainun, yang tetap, min ba'din, dari sebagian yang lain. Ai ad-dzukuru, artinya yang laki-laki, minal unasin, dari perempuan, bil aksi maupun sebaliknya. Wal jumlah itu, dan adapun jumlah atau mubtada khobar atau fiil fa'il tadi itu muakkadatun, dikukuhkan, mengukuhkan 5 karena kalimah-kalimah qablah, yang sebelum itu. Hum, artinya mereka, laki-laki perempuan itu sawaun, sama, fil mujawazati, di dalam pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, bil a'mali, dengan amal-amal mereka. Watarku tadaihi, dan Allah meninggalkan, menyia-nyiakan pembalasan itu. Artinya begini, Ustadz Firman, Pak Rozak, semuanya Mbah Dur berbuat baik ya untuk Mbah Dur sendiri,
Walaupun Badur berbuat baik untuk orang lain, Badur berbuat buruk sama orang lain, ya nanti balik ke kita sendiri. Kita ngomong yang baik kepada orang lain, ya nanti balik ke kita sendiri kebaikan itu. Kita ngomong yang tidak baik kepada orang lain, ya nanti omongan yang tidak baik itu balik ke kita sendiri. Jadi amal itu ibarat lempar bola, dan Allah tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Laki-laki beramal ya untuk dia sendiri, perempuan beramal ya untuk dia sendiri. Lah maksudnya begitu. Nah setelah ayat itu maka nazalat turun 5 karena sesuatu qolat yang berkata siapa Ummu Salamah atau Ummu Salamah. Jadi setelah wahyu ini turun, ayat ini turun, maka seorang perempuan yang namanya Ummu Salamah itu ngomong omongannya bagaimana ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ini sesungguhnya saya, itulah Asma'u tidak mendengar siapa saya. Dikronisai kepada disebutnya seorang perempuan fil hijrati di dalam hijrah bisain dengan sesuatu. Ummu Salamah itu termasuk sahabiyah atau sahabat Nabi yang perempuan. Dia juga banyak hafal Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran itu Ummu Salamah itu tidak mendengar atau istilahnya itu mendapatkan kabar dari Al-Quran pahala dari orang-orang yang ikut hijrah kepada Nabi dari Mekah menuju Madinah. Maka turunlah ayat ini. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Maka jawaban Allah di ayat ini, karena ada perempuan yang ngomong begitu sama Nabi, dalam hal hijrah kok kami perempuan tidak disebut, maka turunlah ayat falladina, maka adapun orang-orang hajaru yang berhijrah siapa alladina mim Makkah dari kota Makkah ilal Madinati kepada kota Madinah, wa ukhriju dan diusir siapa mereka min diarihim dari rumah-rumah mereka. Jadi orang-orang Mekah itu diusir oleh kaumnya sendiri. Wa udu dan pada serta disakiti siapa mereka fisabili di jalanku, aidi ini artinya di dalam agamaku, wa qatalu dan pada berperang siapa mereka al kufaro kepada orang kafir, wa kutilu dan nasibnya yang tidak baik dibunuh atau gugur siapa mereka, bitakfifi dengan dibaca takfif artinya tidak pakai tasjid, wa tasjid dan juga dipakai tasjid. Jadi kalau pendapat Imam Suyuti lafadz wa kutilu itu pendapat beliau tidak pakai tasjid, tetapi boleh pakai tasjid wa kutilu gitu. Maksudnya begitu. Bitakfif wa tasjid maksudnya begitu. Wa fi qiraatin dan itu di dalam qiraah yang lain bitakdimihi dengan mendahulukan wa kutilu wa qatalu. Kalau ini kan wa qatalu baru wa kutilu. Menurut Imam Suyuti kalau di qiraah yang lain itu ada yang wa kutilu dulu baru wa qatalu. Nah, gitu maksudnya ya. Lah orang-orang yang diusir tadi, disakiti tadi, terus berperang tadi, yang tidak beruntung ya gugur tadi, la ukaffiranna maka akan menghapus, benar-benar menghapus siapa saya anhum dari mereka. Allah akan menghapus sayyi'atihim kepada kejelekan mereka. Ai asturuha artinya menutupi siapa saya kepada kejelekan mereka bil magfirati dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu dalil ya bahwasanya sejelek apapun seseorang, tapi kalau menurut Allah itu kok ibaratnya tuh diampuni Allah. Nah, itu ya. Itu walaupun bagaimana mungkin punya hutang dengan Ustadz Firman, Pak Apo, dengan Pak Rozak, atau ada hubungan apa, ya bisa jadi nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hak adamnya. Karena bagaimana umpama contoh ini, Ustadz Firman betul-betul ngaji umpama kan, atau entah beramal apa gitu, yang menurut Allah tuh seneng, nah Allah tuh ridho. Lah kebetulan masih ada dosa atau salah yang banyak dari Ustadz Firman tadi, entah utang nggak nyaur, entah apa, gitu memang. Lah itu besok di akhirat ya kan,
kan tetap ada tuntutan itu dari orang lain. Maka karena Allah mau mengampuni, nanti orang yang nuntut itu dikasih sama Allah. Ini utangnya Firman ini, atau dolimnya Firman kepadamu, ini kamu aku ganti ini, kira-kira mau poda. Nah gitu besok tuh. Nah maka jadinya laukafironna anhum sayyi'atihim. Maka Allah akan mengganti, menghapus kesalahan mereka. Selain daripada itu, wa udkhilannahum, dan akan memasukkan siapa saya hum kepada mereka, memasukkan jannatin kepada surga. Yang surga tadi tajri, mengalir apa surga tadi, min tahtiha, dari bawah surga tadi mengalir apa anharu, sungai-sungai. Nah, dikasih surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sawaban sebagai pahala atau balasan. Masdarun lafat sawaban itu sebagai masdar min makna laukafirona, dari maknanya lafat laukafirona muakkadatun yang dikukuhkan sebagai taukid lahu kepada lafat laut khilanna tadi. Nah, pahala tadi min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fihi, di dalam surga. Tafatu artinya terpotong anil taklimi, anil takalumi, dari perkataan, maksudnya itu adu jeda gitu. Wallahu indahu husnus sawab, wallahu, dan adapun Allah, indahu itu di sisi Allah, husnus sawabi, adapun sebaik-baiknya pahala, al jazau artinya pahala. Wa nazala, dan turun lama kola ketika berkata siapa al muslimuna, orang-orang Islam, ada Allahi, kepada musuh-musuhnya Allah, fima, di dalam sesuatu, naro, yang melihat siapa al muslimun, min khairin, dari kebaikan, wa nahnu, dan adapun kami itu fil jahdi, di dalam kesengsaraan. Jadi ayat ini turun itu ketika umpama ini yang ngaji-ngaji ini, ya kan, seolah-olah rasanya sengsara sekali. Nengok orang-orang yang tidak ngaji atau orang-orang yang kafir itu kok enak sekali. Maka turun ayat ini karena ada orang yang berpandangan begitu. Yang baik-baik seolah-olah sarok, yang nggak baik seolah-olah enak. Maka turun ayat ini. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yagurrannaka, maka jangan sampai terperdaya siapa kalian semua, taqallubul ladzina, kepada keleluasaannya orang-orang kafaru yang pada kafir, siapa aladina, ayatu serifuhum, artinya pindah-pindahnya aladina fil bilad, di dalam negara, bitijaroti, dengan dagangan, wal kasbi, dan pekerjaan. Maksud dulu itu yang dipandang orang bahagia itu ya dagangannya laris, kerjaannya mapan, hasilnya banyak. Wa adapun takallub atau tagurrun itu mataun, atau dunia itu mataun, kesenangan, qalilun, yang sedikit. Ayatamatauna, artinya pada bersenang-senang siapa alladzina kafaru bihi, dengan dunia, yasiron, dengan sedikit, fidunya, di dunia ini. Tidak usah khawatir, mereka itu cuma senang-senang di dunia, cuma sebentar, setelah di dunia habis, nggak ada lagi. Wayufna, dan akan hilang atau rusak. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Na'udzubillah min dzalik. Lalu setelah enak-enak di dunia sebentar, maka lalu tempat kembali mereka itu ke neraka jahanam. Wa bi'sa, dan sejelek-jeleknya apa neraka jahanam, apa al-mihadu, yaitu tempat kembali. Al-firasu, artinya tempat. Ya, adapun neraka jahanam. Wis pokoknya ora usah neraka jahanam. Nah, kemarin sudah disampaikan, ke neraka itu kalau kok Ustadz Firman sampai kepengin sampai dasar, Mas Kemi umpama kok pengen, ya kan, mosok ke neraka pengen, ya kan. Nah, itu umpama kok pengen, itu 70 tahun medun itu turun selama 70 tahun baru nyampe dasar. Pokoknya nanti naiknya ya susah, kangelan. Untuk 70 tahun menek ora sampai. Qalal mu'alif, maka potensi keluar itu susah. Nah, itu kalau sampai neraka jahanam. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Mudah-mudahan kita yang ikut rombongan ini.
Lakinil ladina, tetapi orang-orang ittaqo yang pada bertakwa, tapi syaratnya takwa Mas Kemi, ya. Syaratnya takwa, iman, buktinya iman, takwa. Kamu percaya sama Allah? Percaya. Sholat? Enggak. Ya enggak takwa aja nih. Ngapusi, ya kan? Kalau iman, iman. Berbuat baik? Enggak. Nah, itu namanya tidak takwa atau takwanya kurang. Itu begitu. Ngerti toh takwa itu macam mana? Bukti iman. Nah, buktimu iman itu apa? Ke masjid kah, sholat kah, ngaji kah, sedekah kah? Nah, itu bukti-bukti, beberapa bukti iman. Iman itu adalah takwa buktinya. Lakinil ladina, tetapi orang-orang ittaqo yang pada bertakwa, siapa? Alladina robbahum, kepada Tuhannya. Alladina, orang yang mau bertakwa, beriman, terus mau membuktikan imannya dengan sujud, dengan taat kepada Allah. Lahum, itu bagi mereka jannatun, adapun surga, yang surga tadi tajri, mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga tadi apa? Anharun, sungai-sungai, kholidina, yang selama-lamanya. Muqaddirin, artinya dikira-kirakan al-khuludu, di dalam kelanggengannya, fiha, di dalam surga, nuzulan, dengan turun, wa adapun selama-lamanya, itu ma, sesuatu yang itu yang menjanjikan siapa? Allah, lidikfi, untuk melipat gandakan. Wa nasbuhu, dan adapun nasabnya lafadz nuzulan alal khali, atas dalam keadaan atau terkib hal, fiha, nuzulan, dalam keadaan turun di dalam surga, minal jannati, dari surga-surga. Wal amili, dan adapun amilnya lafadz nuzulan, fiha, di dalam hal, itu makna dorfi, dari maknanya dorof. Min indillahi, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi khairul lil abrar, wa ma, dan segala sesuatu indallah, yang di sisi Allah, ay minas sawabi, dari pahala, itu khairun, lebih baik, lil abrari, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ay mata dunia, artinya pokoknya sesuatu yang diperintahkan Allah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tadi yang ditanyakan Pak Roza, ditakdir ngaji itu sebagai rahmat pemberian Allah, fadl pemberian Allah. Ditakdir sujud, sholat kepada Allah, yaitu takdirnya Allah, fadlnya Allah diberikan kepada kita. Kita yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kok dipilih oleh Allah, dikasih rahmat, dikasih fadl, bisa sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedangkan sujud tadi adalah sebagai tanda bukti bahwa seseorang itu adalah menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa tadi loh, takwa. Nah, itu loh ya. Karena tidak semua orang itu dikasih kesempatan sama Allah, dikasih rahmat, dikasih fadl, bisa sujud kepada Allah, bisa ngaji, bisa ke masjid, bisa berbuat baik. Itu karena rahmat dan fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, di surga nanti kok selama-lamanya, itu ya karena fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kok kita ngandalkan amal kita, Ustaz Firman beramal berapa tahun coba? Nah, paling mentok anggaplah 60 tahun beramal, boyo borai. Ya, dan nanti kalau dibalas cuma 60 tahun. Sudah ya, kamu amalmu 60 tahun ya. Ya 60 tahun baik di surga. Terus nanti dikasih lagi di neraka. Ya enggak ada seperti itu. Ya, makanya itu masuk ke surga adalah fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal kita. Ya itu, makanya sama baik orang yang sudah Islam atau mukmin tadi, ngapa kok andaikan masuk neraka kok diangkat lagi sama Allah? Kok enggak selama-lamanya di neraka, kecuali orang kafir tadi. Karena ini andaikan kok bisa dibahasakan atau boleh dibahasakan, andaikan umpama Ustaz Firman nakal dosa nih, ya kan bener nih. Nah, masukkan ke neraka selama-lamanya ya bisa dibahasakan, bukan kok Allah tuh dolim gitu. Bisa dibahasakan bahwa Allah tuh ya dolim. Kok maksiatnya paling 60 tahun kok dimasukkan neraka selama-lamanya. Kan bisa dibahasakan begitu. Maka nanti kalau orang beriman tetap diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu pemikirannya tuh begitu. Nah gitu ya. Nah, jadi
Makanya itu seperti itu. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yasaruna bi ayatillahi samanan qalila. Wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya termasuk golongan ahli kitab, laman, maka tentu ada orang yukminu yang beriman. Siapa orang tadi? Billahi kepada Allah. Contohnya ka Abdullah bin Salam, yaitu Abdullah bin Salam, wa ashabi dan kawan-kawannya, wa Najasi dan juga orang-orang Majusi. Jadi di dalam tafsir Sawi itu dulu ada raja Majusi, Najasi, ya, itu namanya Atiyah. Atiyah apa sebetulnya. Nah, terus dia tuh mati. Setelah mati, dia tuh rupanya sudah beriman kepada Allah. Karena jauh dari Nabi, maka malaikat Jibril ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, itu loh Raja Najasi, dia tuh sudah Islam. Nah, maka Nabi dibukakan pintu oleh Allah untuk bisa ikut mensolati daripada Raja Najasi tadi yang namanya Atiyah tadi, ya. Itu begitu. Kalau dalam tafsir Sawi keterangannya begitu. Wa ma unzila, dan segala sesuatu, maka termasuk Ibnu Salam, Abdullah bin Ibnu Salam dan kawan-kawannya, itu dari Nasrani dan juga Yahudi dan Najasi itu tadi. Wa ma unzila, dan wa ma, dan segala sesuatu, unzila yang diturunkan apa ma, tanggung, tinggal 2 ayat lagi. Wa ma, dan segala sesuatu, unzila yang diturunkan apa ma, ilaikum kepada kalian semua, il-Qur'ani artinya Al-Qur'an. Wa ma, dan segala sesuatu, unzila yang diturunkan apa ma, ilaihim kepada mereka, ayat Taurat artinya kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil, khosyiina dengan khusyuk artinya mengikuti. Khalun sebagai khal min domirin yu'minu, dari domirnya lafadz yu'minu, muro'ah dengan menjaga fihi di dalam domir makna man dengan maknanya man. Mutawadiina artinya pada ikut lillahi kepada Allah. La yastaruna tidak menjual siapa mereka bi ayatillahi dengan ayat-ayatnya Allah, alati indahum yang di sisi mereka, fit Taurat di dalam kitab Taurat, wal Injil dan Injil, minnati nabi dari sifatnya nabi. Jadi begini, ketika kitab Taurat, Injil, Zabur itu sudah diterangkan bahwa nanti ada nabi yang namanya Muhammad, ciri-cirinya begini-begini, jelas, bahkan lebih jelas daripada mereka mensifati, mencireni anaknya sendiri. Lalu itu mereka tidak mau diganggu gugat, menerangkan apa adanya, sehingga tidak mau menerima samanan kepada harga qalilan yang sedikit. Mereka tidak mau itu, minat dunia, dari dunia. Biaya tumuha, gambaran jika menyimpan siapa mereka kepada sifatnya nabi, khaufan karena takut, ala robbaniyati atas rohib-rohib mereka, kafi ligorim seperti gawe orang selain mereka, minal Yahudi dari orang Yahudi. Lah, orang yang mempertahankan sifat-sifat Nabi di ayat di surat kitab Taurat dan Injil tadi, ulaika adapun mereka, lahum itu bagi mereka, ajarum adapun pahala, esawabu a'malihim artinya pahala amal-amal mereka, ingdarobim di sisi Tuhannya. Yuktu nahu akan memberikan siapa, diberikan apa pahala tadi, hu kepada mereka, marrotain 2 kali, kama fil kisosi seperti di dalam kisahnya. Innallaha sari'ul hisab, innallah sesungguhnya Allah itu sari'ul hisabi, zat yang cepat menghisab. Jadi ayu hasabu artinya menghisab siapa Allah kepada makhluk fi qadri nisfi nahari, dikira-kira separuh hari, min ayami dunia, di hari dunia. Jadi ini pengalaman ya. Besok di akhirat itu Allah menghisab atau menghitung amal manusia itu semuanya dari mulai Nabi Adam hingga yaumul kiamah, itu kurang lebih itu berapa? Berarti 3 jam. Setengah hari. Sehari kan 6 jam. 12 jam ya. Nah, berarti kira-kira 6 jam. Nah, kurang lebihnya itu ya. Kalau saat gue lewat dikit mungkin kan. Tapi sekitar tuh. Sekitar setengah hari dunia. Itu saking cepatnya. Nah, padahal 1 hari akhirat itu adalah 1000 hari dunia. Jadi berapa per detiknya itu? Nah, itu begitu kurang lebihnya ya. Jadi tidak usah khawatir, hisabnya itu cepat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
wa ya ayyuhalladzina wa qliruna. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang gitu. Amanu yang pada beriman siapa alladzina. Ono Mas Kemi masalahnya. Engko nak amanu ra didhewekno ndak menjadi sifat lho. Bisa mausul loh. Mana mausulnya? Nah, kan itu. Isbiru pada bersabarlah kalian semua anit taati dari taat kepada Allah, wa masoibi dan juga dari musibah, wa anil maasi dan dari maksiat. Jadi sabar itu dari 3 hal. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar dari musibah, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Cuma 3 itu sabar. Bukan sabar bahasa seberang loh ya. Maksud sabar bukan bisanya Pak Pangat. Maksud sabar menurut Allah itu dari 3 hal itu. Sabar. Wayai sholat wayanya ngaji. Wayanya berbuat baik. Itu sabar untuk to'at. Yang kedua sabar dari musibah. Nah, bane Pak Janis bledos umpamanya sabar. Getah ilang, sabar. Sawit ilang, sabar dari musibah. Yang terakhir, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Pak Janis di jalan, Pak Janis, ngomong ya, yuk sana dulu yuk. Aku sabar untuk tidak maksiat dan lain sebagainya. Contohkan sendiri nanti. Tahyu taida kata Pak Maulis. Wasobiru dan sabarlah kalian semua al-kufaro dari orang-orang kafir, dari kekafiran falayakunu. Maka tidak akan ada siapa mereka satu yang lebih berat apanya sabrun kesabarannya minkum dari kalian semua. Warabitu dan meneguhkanlah kalian semua ayakimu artinya menegakkanlah kalian semua alal jihad di atas jihad. Wattaqu dan takutlah atau takwalah kalian semua Allah kepada Allah fi jami'i ahwalikum di seluruh perbuatan kalian semua. Supaya apalah alakum supaya ada siapa kalian semua itu tuflihuna pada bejo dunia akhirat ayatafuzuna artinya beruntung siapa kalian berjanati dengan surga watang juna dan selamat minan nari dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.